Hai, ketemu lagi di Tips Matematika, belajar matematika dengan cepat dan tepat. Pada video kali ini, kakak akan membahas lagi soal latihan matematika untuk UAS kelas 4 semester 2 tahun 2023. Nah, sebelum kita ke soal, kemarin kakak sempat baca komen, katanya ada yang tanya, Kak, apakah nanti soal yang keluar di semester apakah sama persis? Nah, kakak tekankan lagi ya, di sini kakak memberikan soal latihan matematika. Jadi di sini untuk latihan kalian sebelum kalian menghadapi UAS yang sebenarnya. Nah, di setiap daerah itu pasti beda-beda untuk soalnya, tetapi materinya tetap sama. Jadi nanti kalian temui untuk semester di sekolah itu materinya pasti sama. Jadi di sini kalian perlu memahami soal dan cara bagaimana mengerjakan soal itu. Pasti nanti soalnya sama. Maksudnya untuk materinya ya, bisa jadi di sekolah nanti hanya angka yang berbeda, gitu ya. Jadi pahami betul-betul cara atau langkah-langkah dalam mengerjakan soal-soal yang akan kita bahas ini. Oke, paham ya? Langsung saja kita ke soal yang pertama. Nah, di sini soal pertama ini adalah materi bangun datar untuk mencari suatu keliling bangun datar. Nah, nanti kalian di soalnya kalian nanti bisa jadi nih, hanya angkanya yang berubah. Oke, pahami ya cara untuk mengerjakan soal nomor 1 ini. Keliling persegi panjang adalah 48 cm. Jika panjang dari persegi panjang tersebut 16 cm, maka lebar dari persegi panjang adalah. Oke, kita tulis dulu untuk keliling persegi panjang itu ada rumusnya ya. Jadi keliling persegi panjang adalah 2 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar. Oke, ini kalian harus ingat ya rumus keliling persegi panjang. Kemudian diketahui kelilingnya 48. Kita tulis di bawahnya. Kemudian 2 tetap kita tulis. Nah, di sini yang diketahui adalah panjang. Kemudian kita ganti P ini sebagai panjangnya 16 ditambah lebar. Lebar tetap ditulis L karena nanti kita cari L. Oke. Kita pindah 16 ditambah L sama dengan 48 ini dibagi 2. Oke, sudah ya. Kemudian 16 ditambah L sama dengan 48 dibagi 2 berapa? 24. Oke, karena nggak muat di sampingnya ya. Kemudian L sama dengan 24 ini kita tulis lagi 24. Nah, ini 16-nya positif nih ya. Kemudian pindah jadi dikurangi 16. Maka ketemu lebarnya berapa? 24 dikurangi 16. 24 kurangi 16, 4 kurangi 6 nggak bisa pinjam, 14 kurangi 6 yaitu 8. Maka lebar 8 cm. Ketemu ya? Nah, ini adalah cara untuk mengetahui lebar dari sebuah persegi panjang. Selanjutnya nomor 2. Hasil dari 432 dikali 4 dibagi 2. Oke. Sebelum kita kerjakan, kalian bisa lihat di sini ada perkalian dan ada pembagian. Nah, untuk tingkat perkalian dan pembagian itu sejajar. Jadi kalau misalkan ada operasi, ada perkalian di depan atau pembagian di depan, itu kita kerjakan yang paling depan dulu. Jadi dikerjakan dikali dulu baru nanti dibagi karena memang ini adalah tingkatnya sejajar antara perkalian dan pembagian. Oke, kita kerjakan pakai susun pendek ke bawah ya. Untuk kalian yang belum paham cara susun pendek ke bawah, kalian bisa cari video di tips matematika ini. Dicari di video sebelumnya, kakak sudah membahas lengkap. Oke. Nah, caranya kita kalikan dari belakang. 2 dikali 4, 8. 3 dikali 4, 12. Ditulis 2, simpan 1. 4 dikali 4, 16 ditambah 1 jadi 17. Nah, baru nih kita bagi 2. Poro gapit 1728 dibagi 2. Nah, langkah pertama 1 dibagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Kemudian 7
ambil 7, jadi 17 dibagi 2. Yang paling mendekati 2 dikali 8. Ya, 8 dikali 2, 16. Kurangi. 7 kurangi 6 yaitu 1. Nah, cara untuk menurunkan angka itu satu per satu. Jadi, di belakangnya 7 ada angka 2 nih. Ya udah, kita turunkan satu saja ya. Satu saja yang kita turunkan. 12 dibagi 2 yaitu 6. Nah, pas ya 12. Tapi ini 12 kurangi 12 0. Nah, tapi masih ada satu angka yang belum kita bagi atau kita turunkan yaitu angka 8. Nah, kita turunkan. 8 dibagi 2, 4. Nah, pas ya 8. Hasilnya yang terakhir 0 dan sudah tidak ada angka lagi yang harus dibagi 2. Jadi ketemu jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya nomor 3. Hasil dari, nah ini penjumlahan dan pembagian. Jadi yang dikerjakan dulu adalah yang pembagian, karena tingkatannya pembagian itu lebih tinggi dari penjumlahan. Jadi tingkatan untuk operasi itu yang pertama adalah perkalian dan pembagian. Ini sejajar. Kemudian penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau misal ada operasi penjumlahan dan pembagian, maka yang dikerjakan adalah pembagian terlebih dahulu. Oke, mari kita kerjakan. Jadi 600 dibagi 15. Ini bisa kita langsung jawab ya. 60 dibagi 15. Itu adalah 4. Nah, nolnya masih 1. Mari kita tulis di belakangnya 40. Jadi 15.725 ditambah 40. 5, 6, 7, 5, 1. 15.765. Jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya. Bilangan 58.376 jika dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi, nah kalian perhatikan di sini untuk angka ratusan itu angka berapa? Angka 3. Nah, kita disuruh membulatkan ke ratusan. Jadi kita lihat angka di belakang ratusan. Berapa angka di belakang ratusan? Yaitu 7. Nah, jika angka di belakang bilangan yang akan dibulatkan itu di atas 5, yaitu 5, 6, 7, 8, 9, maka ditambah 1 untuk angka yang akan dibulatkan. Jadi ini 7 di atas 5, maka angkanya yang depan ditambah 1. Kalau misalkan di bawah 5, yaitu 1, 2, 3, 4, maka tidak perlu ditambah angka 1. Jadi tetap. Misalkan seperti ini, 5, 8, 3, 20 nih. Dibulatkan ke ratusan. Nah, ini 2 kan, di bawah 5, maka dibulatkan menjadi 58.300. Tetap. Nah, kalau ini ditambah 1, jadi 58. 3 tambah 1, 4. Nah, belakangnya jadi 0. Jawabannya adalah C. Paham ya? Selanjutnya nomor 5. Harga sepatu roda 232.750 dibayar dengan 5 lembar uang 50.000. Maka uang kembaliannya adalah 5 lembar uang 50.000. Kita kalikan dulu nih, 50.000-nya ada 5 lembar. Jadi uangnya adalah 250.000. Harga sepatunya 232.750. Nah, sepertinya ini sepele ya, pengurangan, tetapi di sini ada banyak nol. 250.000 itu banyak nolnya. Kakak lihat masih banyak di antara kalian yang bingung dalam pengurangan jika ada nol-nol seperti ini. Oke, mari kita kerjakan. Nah, 0 kurangi 0, 0. Nah, 0 kurangi 5 nggak bisa kita pinjam. Jadi 10 kurangi 5 berapa? 5. Nggak boleh, 0 kurangi 5 nggak bisa langsung diturunkan angkanya, nggak boleh, tetap pinjam. Nah, 0 kurangi 7 nggak bisa, pinjam lagi, jadi 10. Nah, ingat ya, 10 ini sudah dipinjam belakangnya, ini jadi 9. Jadi 9 kurangi 7 berapa? 9 kurangi 7 jadi 2. Sudah, nah ada 0 lagi, pinjam lagi. 10 ini jadi 9 karena sudah dipinjam belakangnya. 9 dikurangi 2. 9 dikurangi 2, 7.
Sudah. Nah, 5 sudah dipinjam belakangnya jadi 4. 4 kurangi 3, 1. Jawabannya adalah 17.250, yaitu C. Selanjutnya nomor 6. Besar sudut setengah putaran adalah, nah, 1 kali putaran itu seperti lingkaran ya, namanya putaran, itu adalah 360. Kalau setengahnya 360, setengah ini berarti 180 derajat. Jawabannya adalah C. Nah, kalau seperempat itu adalah 90 derajat. Ini adalah seperempatnya. Oke, selanjutnya nomor 7. Faktorisasi prima dari 36 adalah. Nah, yang ditanyakan adalah faktorisasi prima. Nah, kita cari dulu faktor dari 36. 36. Faktornya berapa saja? Jadi 1 dikali 36. Kemudian, berapa lagi? 2 bisa ya. 2 dikali 3 dibagi 2, 1. 16 bagi 2, 8. Jadi 18. Kemudian 3 dikali berapa? 3 dikali 12. Kemudian ada lagi 4 dikali 9. Ya, sudah. Maka kita cari bilangan prima. Nah, bilangan prima itu dimulai dari angka 2. Ya, yang ditanyakan karena faktorisasi prima. Di sini ada prima, maka yang ditanyakan adalah bilangan prima dari faktor 36. Nah, untuk bilangan prima dimulai dari angka 2, maka 2 dan 3. Selain ini adalah bukan bilangan prima, maka faktorisasi primanya adalah 2 dikali 3. Jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 8. Luas segitiga 25 cm persegi. Jika tingginya 5 cm, maka panjang alasnya adalah. Nah, di sini diketahui adalah luas segitiga. Rumusnya kita tulis dulu. Setengah kali alas kali tinggi. Nah, yang diketahui luasnya, maka langsung saja kita tulis 25. Setengah dikali alasnya berapa? Alasnya adalah yang ditanyakan, tingginya diketahui 5. Oke, ya kita hitung di atas ya karena tidak muat. Nah, langsung kita lanjutkan di atasnya ya. Jadi 25 sama dengan setengah kali alas kali 5. Ya. Kita pindah 1/2 atau setengah dikali alas sama dengan 25 dibagi 5 atau per 5. Nah, alas sama dengan 25 bagi 5 berapa? 5. Kemudian dikalikan dengan 2 sama dengan 10. Jadi ketemu untuk alasnya adalah B, yaitu 10. Selanjutnya nomor 9. Jika keliling bangun di atas 44 cm, maka panjang alasnya adalah, perhatikan untuk gambar ini adalah segitiga sama kaki. Karena ada tanda ini ya, tanda sama untuk sisinya sama panjang, maka sisi sebelahnya juga 12 cm. Maka untuk kelilingnya, langsung saja bisa kita kurangi. Keliling itu sama dengan ketiga sisinya ditambahkan semua ketemu keliling. Nah, kelilingnya 44 dikurangi 12 tambah 12. 12 ditambah 12 berapa? 24. Maka 44 dikurangi 24. Yaitu 20. Ketemu jawabannya adalah C. Nomor 10. Langkah ke kanan dari titik sebentar. Nomor 10 ini untuk angkanya tidak ditulis, jadi tetap 10 langkah ke kanan dari titik negatif 7 adalah. Jadi kalau ke kanan itu berarti ke positif ya, garis bilangan. Ingat ya, jadi 0 kalau ke sini ini positif. 1 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau ke sini negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, untuk negatif 7 ditambah 10 ke kanan.
sama dengan, nah untuk operasi bilangan bulat, kalau negatif dianggap hutang, kalau positif dianggap uang. Jadi punya hutang 7, uangnya 10. Jadi masih banyak uang ya, jadi uangnya sisa 3. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 11. Kalimat matematika yang tepat untuk A, B, C adalah, untuk A itu 4, berarti 4 positif. Kemudian B, nah B ke kiri, ditambah ke kiri berarti negatif. Negatif berapa? Untuk 4 nggak perlu dihitung, jadi langsung ke 3. 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 5 sama dengan, jawabannya adalah negatif 1. Jawabannya adalah A. Oke, nomor 12. Hasil dari 28 ditambah negatif 45 adalah, nah 28 punya hutang 45. Jadi hutangnya masih ya, sisa hutang. Jadi negatif berapa? 45 dikurangi 28. 45 dikurangi 28. 15 dikurangi 8, masih 7. 3 kurangi 2, 1. Jadi negatif 17. Jawabannya adalah C. Nomor 13. 90 negatif 125, 75 negatif 100. Bilangan yang mempunyai nilai terbesar adalah, nah perhatikan, untuk nilai dari bilangan bulat, yaitu bilangan bulat positif, itu lebih besar daripada bilangan bulat negatif. Jadi yang bilangan bulat positif 90 sama 75. Nah, antara 90 dan 75 itu besar mana? Besar 90. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 14. Hasil pengerjaan dari 3/8 dikurangi 4/16. Nah, di sini untuk penyebutnya itu karena ada 8 dan 16. Nah, kita lihat di sini penyebut 16 dibagi 8 ternyata habis. Kalau habis kita pakai penyebut 16 saja. Caranya 16 dibagi 8 berapa? 2. Kemudian dikalikan dengan 3, yaitu 6. Nah, karena 16 sudah sama, tinggal ditulis. 6 dikurangi 4 yaitu 2/16. Nah, kita ubah ke bentuk pecahan sederhana yang paling sederhana, karena di pilihan ganda ini tidak ada jawaban 2/16. Nah, 2 dibagi 2, 1. Kalau atas dibagi 2, bawah juga harus dibagi 2. 16 bagi 2, 8. Jawabannya berarti B, 1/8. Selanjutnya untuk nomor 15, 3/5 sama dengan N/25. Agar benar, N adalah, nah ini adalah mencari pecahan yang senilai. Untuk pembilangnya yaitu kita tulis dulu, 3/5 sama dengan N/25. Nah, kita lihat, 5 ini dikali berapa agar menjadi 25? Dikali 5, berarti atas juga harus dikali 5. 3 kali 5 berarti jawabannya C, 15. Selanjutnya nomor 16. Pecahan yang senilai dengan 81/99 adalah, nah untuk mencari pecahan senilai itu bisa kalian kalikan atau kalian bagi dengan angka yang sama. 81/99, karena di pilihan ganda ini adalah pecahan yang sederhana ya, pecahan kecil, maka kita bagi dengan angka yang sama. 81 sama 99 dibagi dengan angka yang sama, kira-kira dibagi berapa? Dibagi 9. Nah, 81 dibagi 9 adalah 9. 99 dibagi 9, 11. Jawabannya adalah C. Oke, nomor 17. Pecahan paling sederhana dari 27/36 adalah, sama ya seperti nomor 16, jadi dibagi dengan angka yang sama. Kalau untuk pertanyaannya beda, namun caranya sama. Dibagi dengan angka yang sama. Disederhanakan paling sederhana. Jadi 27 dibagi 9. Ya, dibagi dengan angka yang sama. 27 dibagi 9 berapa? 3. 36 dibagi 9. Kalau atas bagi 9, bawah juga harus dibagi 9, yaitu 4. Jadi jawabannya adalah 3/4. Selanjutnya nomor 18. 300 on dikurangi 1 kg sama dengan berapa hektogram? Nah, di sini kalian harus hafal
tangga berat ya. Jadi kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Ada 7. Nah, untuk ons itu sama dengan hektogram. Jadi sama ya, 300. Kemudian dikurangi 1 kilo berapa hektogram? 1 kilo turun 1. Berarti dikali 10. 1 dikali 10 yaitu 10. Jawabannya berarti 290 yaitu A. Oke, nomor 19. 6 lusin ditambah 12 buah sama dengan berapa buah? Nah, 1 lusin itu adalah 12 buah. Jadi 6 dikali 12 yaitu 72 ditambah 12 lagi yaitu 84. Jawabannya adalah B. Oke, soal yang terakhir, nilai pecahan paling sederhana dari 15/30 adalah kita bagi dengan angka yang sama. Kalau kalian nggak bisa dibagi dengan angka yang paling besar, misalkan kalian bagi dengan angka yang paling kecil dulu nggak apa-apa. Misalkan dibagi 3 nih. Bagi 3. Dibagi 3 juga. 15 bagi 3, 5. 30 bagi 3, 10. Masih bisa disederhanakan? Bisa. 5 dibagi 5. Bawah juga harus dibagi 5 nih. 1/2. Ketemu. Nah, kalau misalkan cara yang kedua, kalian langsung bisa dibagi dengan angka yang besar. Dibagi 15 misalkan. Atas dibagi 15, bawah juga harus dibagi 15. 15 bagi 15, 1. Per 30 bagi 15, 2. Langsung ketemu. Dan jawabannya 1/2 sama. Ya. Jawabannya berarti B. Oke, terima kasih ya. Kakak rasa cukup untuk latihan soal kali ini. Semoga kalian paham dan semoga videonya bermanfaat. Kalian pahami langkah-langkah dalam mengerjakan soal. Terima kasih, sampai jumpa di next video.